pada pembelajaran tema 2, subtema 1 dan 2. Nah, anak ustazah, sekarang kita sudah masuk kepada tema 2. Jadi, sebelum kita melanjutkan ke tema 2, marilah seperti biasa kita membaca doa terlebih dahulu. Ayo siap sayang semuanya. Sikap berdoa, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Nah, anak ustazah, mudah-mudahan dengan kita selalu membaca doa sebelum kita mengerjakan sesuatu, Allah akan selalu melindungi kita. Begitu juga dengan hari ini anak ustazah, karena hari ini kita akan belajar tentang olahraga. Ya sayang ya. Makanya sekarang ustazah sudah siap dengan berpakaian olahraga. Ya sayang ya. Nah, coba anak ustazah. Sekarang coba anak ustazah dibuka bukunya. Tema 2 ya sayang ya. Pembelajaran 1. Ayo sayang, bukunya dibuka tentang tema 2. Nah anak ustazah, sekarang coba anak ustazah buka bukunya. Tema 2 tentang kegemaranku. Ya sayang ya. Sekarang kita akan mempelajari tentang subtema 1, yaitu gemar berolahraga. Jadinya makanya anak ustazah tadi baru masuk, ustazah sudah melakukan lari-lari. Karena pelajaran kita hari ini adalah gemar berolahraga. Ayo sahabat saya, siapa yang gemar olahraga? Tunjuk tangan. Wah, pasti semua anak-anak ustazah gemar berolahraga. Supaya bagaimana? Supaya badannya tetap sehat dan kuat selalu. Ya sayang ya. Ayo kita baca halaman 1. Gemar berolahraga. Udin suka berolahraga. Badan Udin sehat. Udin sering berolahraga bersama teman-teman. Berolahraga bisa juga sambil bermain. Hati senang, badan menjadi sehat. Nah, seperti itu anak-anak ustazah. Kenapa kita harus berolahraga? Supaya badan kita sehat. Juga hati kita merasa senang. Ya sayang ya. Ayo kita lanjutkan halaman 2. Pada pembelajaran 1, ayo coba anak ustazah perhatikan. Ayo mengamati. Siti dan teman-teman senang bersepeda. Mereka bersepeda di hari Minggu. Bersepeda bersama menyenangkan. Bersepeda juga menyehatkan. Nah, coba anak ustazah perhatikan. Siti sudah duduk juga di sepedanya ya. Ada berapa orang temannya saya? Ada 4 orang yang sudah siap untuk bersepeda. Nah, anak ustazah, jadi olahraga itu banyak yang bisa kita lakukan. Di antaranya adalah bersepeda. Nah, anak ustazah, olahraga itu juga bisa kita lakukan dengan jalan kaki. Sama dengan halaman 3. Nah, anak ustazah, coba sekarang anak ustazah buka lagi bukunya. Halaman 3. Ya. Pada halaman 3 ini, ayo mengamati. Amatilah gambar di bawah ini. Jalan kaki. Nah, anak ustazah, berjalan kaki juga termasuk kepada olahraga. Kenapa kok jalan kaki dikatakan sebagai olahraga? Karena kita akan menggerakkan kaki kita untuk berjalan dan juga tangan kita. Makanya kalau kita suka berjalan kaki, kita juga akan menjadi sehat. Dan berjalan kaki juga termasuk olahraga. Kemudian yang kedua adalah lompat tali. Lompat tali, nah itu juga termasuk olahraga. Kenapa kok lompat tali termasuk olahraga? Orang yang memutarnya, tangannya juga bergerak. Nah, nanti otot tangannya juga akan sehat.
Kemudian bagi anak ustazah yang melompat itu juga akan begini, itu juga termasuk olahraga. Kenapa? Anak ustazah kalau sering melompat-lompat seperti ini, itu akan membuat tubuh anak ustazah semakin cepat tingginya. Jadi jangan malas untuk bergerak, ya sayang ya. Yang ketiga gambarnya adalah bermain ular naga. Nah, permainan ular naga ini juga termasuk olahraga. Wah, ini sangat menyenangkan dengan teman-teman kita. Bermain olahraga ini, kita akan berjalan mengelilingi teman. Kemudian siapa yang paling belakang, nanti dia ditangkap, kemudian dia disuruh untuk memilih. Ayo, kamu milih yang mana? Saya apa temannya di depan? Nah, kalau teman yang tertangkap tadi memilih saya, dia harus berbaris di belakang temannya yang dipilih. Nah, seperti itu ya sayang ya. Mudah-mudahan kita besok bisa mencobakan bermain ular naga di sekolah. Ya sayang ya. Nah, ayo sekarang kita buka lagi halaman 4. Nah, bermain apa selanjutnya? Pada halaman 4, nah, ada lagi bermain tapak gunung. Anak ustazah tahu bermain tapak gunung? Kalau bermain tapak gunung ini, nanti kita buat garis di lapangan. Nah, seperti ada di halaman sekolah kita. Kemudian pada garis itu kita akan melompat. Tapi kita tidak boleh kaki kita menyentuh garis. Kalau kaki kita sempat menyentuh garis, berarti permainannya diulang lagi. Nah, seperti itu ya sayang ya. Kemudian ada lagi main balap karung. Bermain balap karung ini sayang, kita masukkan kaki kita ke dalam karung seperti gambar. Kemudian kita melompat. Kemudian kita melompat ke depan. Nanti siapa yang paling duluan sampai ke depan, sampai ke garis finish, maka dialah yang juara. Ini juga permainan olahraga yang sangat menyenangkan ya sayang ya. Kemudian bermain lomba lari. Nah, kalau dalam bermain lomba lari ini, nanti temannya yang menjadi juri harus pakai peluit dia. Apabila peluit ditiup, nanti temannya yang akan lomba lari secepat-cepatnya menuju finish. Siapa yang paling duluan menuju garis finishnya itu berarti dialah pemenangnya. Nah, seperti itu ya sayang ya. Jadi berolahraga itu sangat menyenangkan. Tetapi anak ustazah harus ingat, cara kita bermain itu, apa yang harus kita lakukan biar temannya sayang sama kita, suka bermain dengan kita. Yang pertama sekali apa? Dalam bermain kita harus jujur. Jelas sayang? Kalau kita bermainnya tidak jujur, kita suka bohong, kita suka mengatur-ngatur teman, itu temannya tidak menyukai kita. Jadi harus jujur kita dalam bermain. Kemudian apabila kita kalah dalam bermain, kita tidak boleh menangis. Kalau kita suka menangis dalam bermain, besok temannya tidak akan mau lagi mengajak kita untuk bermain. Temannya tidak suka kalau ada temannya yang suka menangis. Tapi apabila kita menang, kita tidak boleh pula berbangga-bangga sama teman. Ya, kenapa? Kalau kita suka membanggakan diri, teman kita juga tidak suka sama kita. Ya sayang ya. Terus dalam bermain, kita juga tidak boleh suka marah sama teman. Tidak boleh suka marah. Kalau ada yang kita tidak sukai, kita harus selalu bicarakan dengan baik dengan teman. Bagaimana aturan permainannya harus kita ikuti dengan baik. Jelas sayang? Nah, mudah-mudahan dalam bermain ini anak-anak ustazah bisa selalu gembira dengan teman, selalu jujur dengan teman, tidak menangis apabila kalah. Ya sayang ya? Mudah-mudahan anak ustazah bisa untuk mencobakan dengan teman-temannya. Ya nak? Sekarang mari kita lanjutkan lagi halaman 8. Nah, anak ustazah, pada halaman 8 ini kita disuruh juga untuk mengamati. Ya sayang ya? Coba kita baca dulu. Sore hari Siti bermain dengan Dayu dan Lani. Siti bermain lompat tali. Setelah puas bermain, Siti pulang. Sebelum masuk rumah, Siti melepaskan sandal. Siti meletakkan sendal di rak. Setelah itu, Siti mencuci tangan dan membersihkan diri.
Nah, anak ustazah, ini harus anak ustazah lakukan di rumah, ya. Kalau kita siap bermain, kita harus meletakkan sesuatu pada tempatnya, ya sayang ya. Kalau kita siap bermain lompat tali, talinya harus kita simpan baik-baik. Tidak boleh talinya kita letakkan terserah kita. Jadi kita letakkan pada tempatnya. Kemudian sebelum masuk rumah, sendal kita harus letakkan pada tempat sendal. Nggak boleh terserah kita. Masuk sendal, dilempar sendalnya ke sana, dilempar sendalnya ke dapur. Nggak boleh. Setelah kita masuk rumah, kita ambil sendal kita baik-baik. Kita letakkan di rak sepatunya dengan rapi. Kalau rumah kita rapi, hati kita senang. Nah, begitu juga dengan anak ustazah. Harus dibiasakan dari sekarang. Ya sayang ya. Letakkan barang itu pada tempatnya apabila kita sudah selesai memakainya. Jelas sayang? Insya Allah anak ustazah pasti bisa. Selanjutnya anak ustazah, sekarang coba anak ustazah buka bukunya halaman 11. Pada halaman 11 ini, anak ustazah akan belajar tentang bunyi-bunyian. Nah, bunyi-bunyian itu yang pertamanya adalah bunyi-bunyian alam. Kalau bunyi-bunyian alam itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya nih, ada bunyi angin bertiup. Kemudian ada bunyi ombak di pantai. Bisa juga bunyi-bunyian itu seperti petir. Nah, itu berarti dia bunyi-bunyian alam. Sekarang ada lagi yang keduanya, bunyi-bunyian buatan. Kalau bunyi-bunyian buatan itu adalah bunyi yang diciptakan oleh manusia. Nah, sekarang coba anak ustazah perhatikan yang di halaman 11 ini. Nanti di sini anak ustazah akan tahu mana yang bunyi-bunyian yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mana yang bunyi-bunyian buatan manusia. Ayo sekarang mari kita perhatikan. Bunyi angin bertiup. Nah, bagaimana sayang bunyi angin bertiup? Nah, coba kita perhatikan ini. Bunyinya adalah wus, wus, wus. Itu adalah bunyi angin bertiup. Kemudian sayang, ada lagi bunyi beduk. Nah, bunyi beduk ini ini adalah bunyi yang diciptakan oleh manusia. Karena beduknya manusia yang membuatnya. Coba anak ustazah tahu nggak beduk? Beduk itu kalau zaman dahulu, ini dipergunakan oleh orang Islam untuk memanggil orang sholat. Kenapa? Karena pada zaman dahulu itu orang belum punya mikrofon untuk melaksanakan, orang belum mempunyai mikrofon untuk memanggil orang-orang untuk datang ke masjid untuk melaksanakan sholat. Makanya orang Islam menggunakan beduk untuk memanggil orang agar datang ke masjid untuk melaksanakan sholat. Bagaimana bunyinya sayang? Duk, 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 duk. Nah, seperti itu bunyinya sayang. Jadi, bunyi beduk itu adalah bunyi yang diciptakan oleh manusia. Kemudian ada bunyi ombak di pantai. Nah, anak ustazah, bagaimana kalau bunyi ombak di pantai? Ombak di pantai itu juga termasuk adalah bunyi-bunyian alam yang diciptakan hanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana bunyinya sayang? Ayo, bunyinya adalah biur, biur, biur. Nah, seperti itu ya sayang ya. Sekarang anak ustazah buka lagi bukunya halaman 12. Di halaman 12 ini ada bunyi gitar dipetik. Nah, kalau orang memetik gitar itu bunyinya kan adalah jreng 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 jreng. Nah, itu juga berarti bunyi buatan karena manusia yang menciptakan bunyinya. Selanjutnya adalah bunyi bel sepeda. Nah, bunyi bel sepeda ini adalah kring kring kring. Nah, itu adalah bunyi-bunyian ciptaan manusia juga. Disebut dengan bunyi buatan. Selanjutnya adalah bunyi peluit ditiup. Nah, bagaimana bunyi peluit ditiup nak? Prit, prit, prit. Nah, kalau bunyi peluit ditiup itu juga termasuk bunyian buatan. Kemudian ada lagi bunyi kita kalau bertepuk tangan. Kalau kita bertepuk tangan itu juga disebut dengan bunyian buatan. Coba anak ustazah. Coba sekarang bertepuk tangan. Ayo, 1, 2, 3.
Nah, sekali lagi sayang. Nah, itu juga termasuk bunyian buatan. Karena yang membunyikan bunyian itu adalah kita sebagai manusia. Ya sayang ya. Tapi ingat, anak ustazah kalau bertepuk tangan coba jarinya dibuka seperti ustazah ini. Supaya bagaimana sayang? Supaya aliran darah kita bisa lancar dan sehat jantung kita. Yuk coba sekarang. Dicoba lagi bertepuk tangannya sayang. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nah, bisa seperti ya sayang ya. Selanjutnya adalah bunyi orang mengetuk pintu. Nah, kalau ada orang mengetuk pintu, itu juga termasuk bunyi apa sayang? Bunyi buatan. Misalnya kita sampai di rumah, harus ketuk pintu dulu. Seperti ini. Nah, seperti itu ya sayang ya. Tapi ingat sayang, kalau kita bertamu ke rumah orang lain, kita hanya boleh 3 kali mengetuk pintu orang. Ya sayangnya, kalau lebih dari 3 kali nggak boleh lagi. Nah, jadi dalam Islam itu ada juga aturannya. Kalau kita bertamu ke rumah orang lain, nggak boleh kita memukul, nggak boleh kita mengetuk pintunya lebih dari 3 kali. Kalau sudah lebih dari 3 kali, itu namanya nggak sopan lagi. Barangkali orang yang berada dalam rumah yang akan kita jumpai itu belum siap untuk menerima tamu. Ada jelasnya sayang? Jadi bunyi pintu diketuk itu juga termasuk bunyi buatan. Nah jelas sayang? Insya Allah anak saya bisa mengerti beda antara bunyi buatan dengan bunyi alam. Ya sayang ya? Nah nanti anak saya cobakan di rumah mana yang bunyi buatannya. Anak saya semuanya sekarang mari kita dengarkan dulu nyanyi Tari Tepuk Tangan ciptaan Pak Kasur. Selamat menikmati. Alhamdulillah, bagaimana sayang? Senang kan? Sudah selesai bernyanyi dan juga kita sudah selesai menari, mengikuti irama lagu Tari Tepuk Tangan. Sekarang anak ustazah, ayo sayang, buka lagi bukunya halaman 14. Nah, coba perhatikan sayang, pada pembelajaran 2 ini anak ustazah disuruh untuk mengamati. Coba perhatikan. Lani senang berolahraga. Sebelum berolahraga harus melakukan pemanasan. Saat pemanasan, semua anggota tubuh digerakkan. Gerakan pemanasan membuat otot siap berolahraga. Pemanasan juga mencegah otot kita sakit.
Saat kita bergerak, otot membantu menggerakkan tulang. Jika otot kita sakit, kita akan sulit bergerak. Nah, coba anak ustazah perhatikan di sini. Anak-anak ustazah di sini yang ada di buku halaman 14 ini, dia sudah siap untuk melakukan pemanasan sebelum olahraga. Jadi anak-anak ustazah, kalau sebelum kita melakukan olahraga itu, kita harus pemanasan terlebih dahulu. Kenapa? Supaya otot-otot kita tidak sakit setelah berolahraga. Jadi kita adakan terlebih dahulu pemanasan, misalnya dengan menggerakkan kaki kita, ya, bisa dengan menggerakkan pinggang kita seperti ini. Nah, bisa juga dengan menggerakkan tangan kita terlebih dahulu, ya sayang ya, yang kiri, yang kanan. Nah, anak ustazah, jadi sebelum kita melakukan olahraga, kita disuruh untuk melakukan pemanasan terlebih dahulu. Kenapa? Kalau kita sudah melakukan pemanasan, insya Allah otot-otot kita, tubuh kita tidak akan sakit setelah kita melakukan olahraga. Misalnya apa nih? Misalnya tangan kita di pinggang, kita gerakkan dulu otot kepala kita. Nah, misalnya seperti ini nak, kepalanya ditundukkan ke bawah, bisa ke belakang, ke kanan, bisa ke kiri, bisa juga dengan memutar, bisa juga dengan memutar kepalanya seperti ini. Nah, kemudian kita balik lagi. Nah, seperti itu ya nak ya. Bisa juga kita dengan memutar pinggangnya, seperti ini. Nah, itu juga termasuk pemanasan. Nah, kita putar lagi. Nah, seperti ini anak ya. Kemudian bisa juga lututnya kita goyangkan ke kanan, juga bisa ke kiri. Nah, untuk ini nanti anak ustazah akan belajar pada pembelajaran olahraga ya. Jadi ya, anak ustazah tidak boleh lupa sebelum melakukan olahraga kita harus melakukan pemanasan terlebih dahulu. Ya sayang ya. Nah anak ustazah, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Sebagai kesimpulan pelajaran kita, dalam melakukan olahraga, dalam melakukan permainan, anak ustazah kita harus mengikuti aturan permainannya. Yang pertama, kita harus selalu jujur dalam bermain. Yang kedua, kita tidak boleh marah-marahan dengan teman yang kita ajak bermain. Yang ketiganya apa sayang? Kita tidak boleh menangis apabila kalah. Kemudian kita tidak boleh juga saling berbangga-bangga dengan teman kalau kita menang. Ya sayang ya. Kemudian lakukanlah itu bersama-sama dengan teman dengan baik. Kemudian sebagai kesimpulannya, bunyi-bunyian itu ada dua. Ada bunyian alam, ada bunyi-bunyian buatan. Bunyian-bunyian alam itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kalau bunyi-bunyian buatan itu diciptakan oleh manusia. Nah, itulah kesimpulan pelajaran kita pada hari ini. Semoga anak-anak ustazah bisa memahami apa-apa yang sudah ustazah sampaikan pada hari ini. Sekarang marilah kita sama-sama menutup pelajaran kita dengan membaca doa penutup majelis. Tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, anak ustazah, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan anak ustazah akan mengerti apa yang sudah ustazah sampaikan pada hari ini. Ustazah sudahi dengan membaca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah sayang. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya.